Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Abi Ismail. Kali ini ada Samsung A03 ya yang terkunci akun Google atau FRP ya, Factory Reset Protection ya. Sebelumnya handphone ini sama yang punya di reset karena dia lupa pola dan ternyata terkunci akun Google dan akun Google-nya dia lupa ya. Kita coba dulu, kita nyalakan WiFi-nya atau kita hubungkan ke jaringan dulu. Kita lihat apakah handphone ini terkunci akun Google atau tidak ya. Oke, seperti ini ya. Jadi dia minta pola ya. Setelah di reset dia minta pola atau akun Google ya. Jadi silakan pilih satu persatu ya. Dan ini saya coba polanya diacak nggak bisa. Jadi kita mau nggak mau harus verifikasi dengan akun Google yang tertaut di handphone ini sebelumnya ya. Jadi tidak bisa asal-asalan akun Google ya. Nah, ini tidak bisa dilewati ya untuk akun Google-nya ya. Oke, kita langsung saja kita matikan handphonenya. Kita langsung ke tutorialnya ya. Kita coba dulu lihat untuk binarinya. Kita lihat dia menggunakan binari berapa ya. Kita masuk ke recovery dengan cara menekan tombol volume atas dan power secara bersamaan ya. Untuk melihat versi binarinya ya. Nanti kita berhubungan dengan versi Android-nya ya. Jadi ada beberapa versi Android binari yang memang sulit ya. Ini kita lihat di sini 5 digit dari belakang itu dia menggunakan binari 8 ya. 8 yaitu ada 58 CYA3 ya. Binari 8 dan dia kurang lebih ya, setahu saya kurang lebih itu Android 13 atau 12 ya, kurang tahu ya. Nanti kita coba lihat setelah berhasil di bypass ya. Jadi untuk Android 13, 12 itu memang agak sulit ya. Mungkin untuk sebelumnya 9 atau 10 mungkin agak gampang ya. Oke, kita langsung coba menggunakan unlock tool ya. Kita coba dulu menggunakan unlock tool ya. Nanti jika tidak berhasil, kita akan menggunakan tool yang lain ya. Jadi untuk teknisi disarankan mempunyai lebih dari satu tool ya. Untuk jaga-jaga bila mana tool yang biasa kita pakai tidak berhasil ya. Oke, kita coba masuk ke menu Samsung ya. Samsung, lalu kita pilih serinya Samsung A03. Dia menggunakan chipset SPD atau Spectrum ya. Untuk bootnya kita coba dulu tekan volume bawah ya, colok USB ya. Kita coba dulu. Situ masih belum ya, gagal ya. Jadi untuk cara pertama gagal. Coba lagi, kalau masih gagal kita mau nggak mau menggunakan test point ya. Berarti ini memang Android-nya sudah tinggi ya, jadi sudah update kemungkinan ya. Bisa di kolom Samsung atau di kolom Speedroom ya untuk eksekusi FRP-nya ya. Ini kita coba bongkar karena cara yang pertama tadi tidak bisa ya. Kita masuk ke test point. Nanti kita lihat titik test point-nya di mana ya. Kita bongkar dulu handphonenya. Jadi tadi untuk cara pertama bootnya menggunakan tombol volume bawah ya. Colok USB. Jika gagal, kita coba menggunakan metode test point.
Ini ditunggu sama yang punya ya, jadi kita ya perlu cepat juga ya. Tadi saya tanya sama yang punya, udah di-update belum? Dia juga tidak tahu ya, jadi kita ya harus coba satu persatu caranya ya. Kita bongkar semua handphonenya, semua baut-bautnya kita buka, tutup mesinnya. Hati-hati jangan sampai terkena fleksibel ya. Oke, setelah dibuka kita lihat dulu untuk titik test point-nya. Jangan lupa kita lepas dulu untuk konektor baterainya supaya tidak terjadi konsleting ya. Oke, kembali ke unlock tool-nya, kita lihat untuk titik test point-nya di mana. Kita cari di kolom pencarian Samsung Galaxy A03 ya. Atau kita langsung ketik saja kolom pencariannya. Oke, kita cari untuk titik test point-nya di mana ya. Jadi kita cari dulu. Ini ya. Di sini letak test point-nya. Lalu kita tempelkan ke ground atau shotkan ke ground ya. Jadi perlu pinset atau bisa juga di jumper ya. Ini saya jumper dulu menggunakan timah atau kabel jumper ya, terserah ya. Kalau bisa di pinset silahkan di pinset, tapi kalau sulit silahkan di jumper saja ya untuk titik test point-nya supaya memudahkan nanti saat eksekusi ya. Bisa coba jumper dulu ya. Oke, kita coba lagi. Kita menggunakan metode test point ya untuk eksekusinya. Ini saya menggunakan apa namanya? Masih di kolom Samsung ya. Nanti kalau gagal lagi kita coba di kolom speedroom ya. Oke, kita test point-kan dulu. Ini maaf di belakang ya karena kabelnya nggak nyampe ya. Kita test point-kan dulu apakah berhasil. Kita lihat di device manager ini sepertinya sudah masuk tapi apa ya belum terbaca ya. Itu sudah ya terbaca tetapi gagal ya. Untuk drivernya sudah terbaca tetapi dia gagal ya. Kita coba langsung ke kolom speedroom sini. Kita pilih brandnya, kita setting semua lalu kita pilih erase FRV ya.
Coba lagi kita tes poinkan, lalu colok USB. Apakah dia berhasil atau gagal juga ya? Kalau gagal nanti kita coba tool yang lain. Untuk kabel konektor diusahakan yang bagus, konektor juga harus bagus ya, jangan sampai ada karatan konektor di handphonenya. Jadi usahakan semua terkoneksi dengan baik ya. Oke, sudah terbaca untuk drivernya, kita tunggu apakah berhasil dan ternyata gagal lagi ya. Entah konektornya atau memang kabelnya atau drivernya yang bermasalah ya, jadi saya kurang tahu juga. Dan ini saya coba pakai unlock tool, gagal ya. Kita tutup dulu untuk unlock toolnya, kita coba tool lain yaitu menggunakan AMT ya, Android Multi Tool. Mudah-mudahan berhasil ya. Jadi usahakan untuk konektor dan kabel USB dia terkoneksi dengan baik ya. Kita pilih untuk brandnya, kita pilih Samsung, lalu kita pilih serinya Samsung A03 ini yang paling atas ya. Pilih, dan lalu kita pilih untuk menu eksekusinya, kita pilih Iris FRV ya. Oke, pilih, lalu kita coba tes poinkan lagi ya. Sama seperti tadi caranya, tes poinkan lagi. Ini kita coba tes poinkan lagi ya. Tes poinkan sambil baterai terpasang, atau jika gagal coba tes poinkan sambil melepas baterai ya. Jadi kita otak-atik saja gimana caranya supaya driver terbaca dan berhasil untuk eksekusi FRP-nya ya. Ini ternyata masih belum bisa ya. Sepertinya ada driver atau apa ya, itu tadi belum bisa. Coba di drivernya kita lihat. Sini kita coba install ulang dulu untuk drivernya. Jadi usahakan untuk drivernya, driver Speedroom-nya terinstall dengan baik ya. Kalau masih belum, dicoba beberapa cara. Coba di uninstall dulu untuk drivernya, lalu kita install lagi. Jangan lupa untuk matikan antivirusnya ya, atau Windows Defender ya. Oke, gagal ya. Kita coba lagi ya. Oke, masih tanda seru kuning ya. Biasanya kalau begitu dia drivernya tanda seru kuning ya. Entah kabelnya atau apa yang bermasalah. Ini saya coba maksimalkan dulu di driver ya. Nanti coba pindahkan untuk kabelnya ke port USB yang lain. Jika masih belum bisa, kita coba ganti kabelnya ya. Jadi kita coba satu persatu ya tahapan-tahapannya, mana yang nanti bisa ya. Saya coba pindahkan. Ini proses untuk drivernya ya. Ini udah saya pindahkan kabel USB-nya, dan sudah saya install juga link USB-nya. Ini kita percepat. Dan ternyata berhasil ya. Ternyata kabelnya saya ganti ya. Jadi biasanya saya menggunakan kabel yang biasa saya pakai tadi gagal terus saya ganti kabel lain ya.
Dan ini sudah berhasil, dan maaf tadi untuk eksekusinya tidak divideokan. Lupa saya tidak divideokan ya. Nah, ini berhasil ya untuk proses erasing FRP-nya ya. Jadi jikalau gagal terus teman-teman, silahkan untuk kabel USB-nya dimaksimalkan, diganti kabelnya, atau port USB-nya dipindahkan, atau toolnya diganti ya, jadi unlock tool atau AMT ya, Android Multi Tool. Ini sudah saya lepas untuk jumperannya, kita coba nyalakan apakah handphone ini berhasil atau masih terkunci FRP ya. Jadi tadi untuk eksekusinya dia berhasil ya, sudah berhasil di bypass untuk akun Google-nya. Jadi memang untuk masalah driver itu agak rumit ya, jadi kita harus maksimalkan di drivernya. Kalau masih belum bisa, kita di kabelnya atau portnya. Jadi silakan dicoba satu persatu ya. Oke, kita tunggu dulu untuk loadingannya, biasanya 5-10 menit ya untuk loadingan awalnya ya. Oke, kita setup seperti biasa, kita hubungkan ke jaringan untuk verifikasi akun Google-nya. Kita lihat apakah masih terkunci atau sudah terbypass ya. Untuk di tahapan ini, jika lama tidak sampai ke verifikasi akun Google, coba teman-teman kembali lagi lalu matikan WiFi-nya. Intinya setup tanpa menggunakan WiFi atau seluler. Jangan lupa untuk kartunya, SIM-nya dilepas dulu ya supaya tidak terhubung ke jaringan. Ini sepertinya agak lama ya. Agak lama dia tidak berubah-ubah, jadi kita kembali lagi. Kita kembali tanpa menggunakan seluler atau jaringan WiFi ya. Lama ya. Jadi kita kembali saja. Kembali, kita matikan WiFi-nya lalu kita lewati saja. Oke, kita setup tanpa menggunakan WiFi atau seluler ya. Oke, di sini kita lewati saja. Alhamdulillah berhasil ya kalau sudah sampai saat ini. Kalau udah sampai tahap ini biasanya dia berhasil ya. Kita tunggu loadingannya sampai dia masuk ke menu utama ya. Oke, berhasil ya. Alhamdulillah sudah terbypass untuk akun Google-nya. Coba kita nyalakan dulu WiFi-nya, kita hubungkan ke jaringan, lalu kita buka internetnya ya. Kita browsing.
Kita lihat terkunci apa enggak gitu ya. Jadi ini udah terhubung ke internet dan kita coba browsing. Itu ya, udah terhubung ya, aman ya. Jadi tidak terkunci ya. Oke, kita lihat untuk apa namanya? Emailnya. Kita lihat apakah emailnya aman. Oke, email aman ya. Aman, setelah di bypass email aman. Kita lihat untuk versi Android-nya menggunakan Android berapa ya. Nah, itu bisa dilihat ternyata dia menggunakan Android 13 ya. Jadi untuk cara tes point ini menggunakan Android 13 POC ya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.